sekali hari ini Kak Abel bisa beribadah bareng-bareng adik-adik semuanya yang ada di rumah. Bagaimana? Apakah kalian hari ini bersuka cita? Ya pasti bersuka cita ya. Kak Abel hari ini juga bersuka cita loh, karena hari ini adalah awal dari bulan Desember, minggu pertama. Wah, wait. Kalian tahu nggak kenapa Kak Abel bersuka cita? Betul banget, di bulan Desember ini Kak Abel bersuka cita karena kita akan merayakan Natal. Nah, Natal ini adalah hari di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia lahir ke dalam dunia dan memberikan sukacita yang besar bagi kita. So, hari ini Kak Abel mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama. Yuk semuanya tepuk tangan, come on. 1, 2, 3, go. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi pujikan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Sama-sama pujikan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya sekali lagi pujikan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Sama-sama serukan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Hey, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Come on. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. One more time. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Yeay! Adik-adik semua, mari kita sama-sama memujikan ini dengan sikap doa kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jesus said that if I thirst, I should come to Him. No one else can satisfy. I should come to Him. Jesus said, if I am weak, I should come to Him. No one else can be my strength. I should come to Him. For the Lord is good and faithful. He will
keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield. I should come to Him. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Sekali lagi pujikan. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik buat kami. Engkau rela turun ke dalam dunia, memberikan sukacita, memberikan pengharapan bagi kami semua. Sehingga kami tidak perlu sedih lagi, kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu kecewa lagi Tuhan. Karena pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami saat kami berjalan dalam kegelapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Toko Roti Saya. Perkenalkan, nama saya adalah Chef Willy. Oke, hari ini saya mau bercerita tentang toko roti saya dan tentang apa yang saya lakukan di toko roti saya. Nah, jadi adik-adik, saya suka bikin roti. Saya senang sekali kalau orang bisa makan roti buatan saya. Saya sendiri juga senang makan roti yang saya buat gitu ya. Nah, adik-adik, bicara tentang roti ini ya, ada perbedaan tentang roti di beberapa tempat. Kayak misalnya kalau kita pergi ke Amerika Selatan, ke Meksiko, mereka punya roti yang tipis sekali, yang dinamakan tortilla. Nah, sementara kalau kita pergi ke Eropa, ke Perancis, mereka punya roti yang panjang-panjang dan keras. Ada yang tahu nggak namanya apa? Nah, namanya adalah baguette. Sementara kalau kita di Indonesia, rotinya biasanya sudah dipotong-potong dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Biasanya juga di rumah adik-adik ada kali ya roti itu ya. Nah, hari ini Chef Willy mau perkenalkan satu roti yang namanya adalah sourdough atau roti dengan adonan yang masam. Untuk membuat sourdough ini, adik-adik,
butuh waktu yang panjang sekali. Lebih panjang dibanding roti-roti yang lainnya ya. Dan proses pengerjaannya juga cukup rumit. Cara membuatnya adik-adik, nih, jadi Chef Willy hari ini punya air. Kita perlu air nanti. Kemudian kita juga perlu ragi ya. Dan yang pasti kita butuh tepung terigu ini. Jadi cara membuatnya adik-adik, kita harus mengaduk tepung terigunya dengan ragi sampai warnanya itu jadi keruh atau kayak warnanya itu kelihatan kotor. Nah, kemudian kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Dari campuran itu kita harus diamkan, kita nggak bisa apa-apain gitu ya selama 4 hari sampai akhirnya terjadi fermentasi. Nah, agak menjijikan mungkin ya kedengarannya. Tapi percayalah, hasil akhirnya bagus dan pasti enak. Nah, selain itu, roti sourdough ini juga termasuk roti yang paling sehat. Nah, Chef Willy juga pernah makan itu. Jadi, adik-adik mungkin perlu cobain juga roti sourdough-nya. Nah, tentang sourdough ini, kita bicara tentang roti sourdough yang prosesnya rumit ini, Chef Willy jadi keinget tentang seseorang di Alkitab yang mengalami hal tidak enak dalam hidupnya selama bertahun-tahun. Tapi hasilnya adalah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dia. Hari ini Chef Willy bukan Chef Willy yang akan cerita, tapi Chef Willy akan dibantu oleh Kak Pauline. Yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitab kalian? Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah itu benar. Di dalam Alkitab ada 2 bagian. Bagian depan adalah Perjanjian Lama dan bagian yang belakang adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menceritakan tentang apa yang terjadi sebelum Yesus lahir. Nah, kisah hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama yaitu Kejadian. Yuk kita buka bersama ya. Kejadian 37 ayat 23 sampai 27. Sudah? Menemukan semuanya? Kita akan baca bersama. Kejadian 37 ayat 23 sampai 27. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Nah, adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, lewat anaknya Yesus. Nah, kita akan mengingat pertanyaan gambar besar. Mungkin kalian bertanya, untuk apa pertanyaan gambar besar? Pertanyaan gambar besar akan membantu agar kita lebih mengerti apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk beberapa minggu ke depan, kita akan belajar pertanyaan ini. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Is there anything God cannot do? Kalau kalian mendengarkan kisah yang akan Kak Pauline ceritakan hari ini, kalian mungkin bisa tahu jawabannya. Nah, kita akan mulai ya. Sebelumnya kita akan mengingat kembali timeline raksasa kita, bagaimana kita sudah belajar tentang rencana Allah yang luar biasa. Allah berjanji kepada seseorang yang bernama Abraham, dan janji itu berlaku juga bagi anaknya Ishak dan cucunya Yakub. Nah, Yakub punya 12 anak laki-laki, dan kisah kita minggu ini berkaitan dengan mereka semua. Judulnya, Yusuf dijual ke Mesir.
Jacob and his family lived in Canaan, the land God had promised to his grandfather Abraham and his family. Jacob had 12 sons, but his favorite son was Joseph. Jacob gave Joseph a colorful robe. Joseph's brothers saw that Jacob loved Joseph most, and they hated Joseph. One day, Joseph told his brothers about a dream he had. He dreamed that he and his brothers were putting together bundles of grain. Suddenly, Joseph's grain stood up and other bundles bowed down to his. The dream meant that Joseph would rule over his brothers. Joseph's brothers hated Joseph even more. Then Joseph had another dream. In this dream, Joseph saw the sun, the moon, and 11 stars bowing to him. This dream meant all of Joseph's family, his brothers, his mother, and his father would one day bow down to Joseph. Joseph's brothers were more jealous. Sometime later, Jacob sent Joseph to check on his brothers, who were tending to the sheep. When the brothers saw Joseph coming, they decided to kill him. But Joseph's oldest brother, Reuben, did not want to kill Joseph. "Let's just throw him into a pit," he said. When Joseph arrived, the brothers took off Joseph's colorful robe and threw him into the pit. Then they saw a caravan of people heading to Egypt. They decided to sell Joseph to the travelers as a servant for 20 pieces of silver. The travelers took Joseph to Egypt. The brothers dipped Joseph's colorful robe into blood and took it back to their father. "We found this robe," they said. Jacob recognized the robe. He believed a wild animal had killed Joseph, and he cried loudly because he thought his favorite son was dead. Joseph's brothers turned against him and tried to kill him. But God protected Joseph and used him as a part of his plan to rescue his family. In a similar way, people turned against God's son, Jesus. Jesus' death was God's plan to rescue sinners. Yakub dan keluarganya tinggal di Kanaan, di tanah yang Allah telah janjikan kepada kakeknya Abraham dan keluarganya. Yakub punya 12 anak, tetapi anak kesayangannya adalah Yusuf. Maka Yakub memberi Yusuf jubah warna-warni yang sangat indah. Nah, waktu saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf, maka mereka membencinya dan tidak mau lagi berbicara kepada Yusuf dengan ramah. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Kemudian dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Dia berkata, waktu itu dia dan saudara-saudaranya sedang mengikat gandum, tiba-tiba berkas gandum Yusuf itu berdiri dan berkas gandum kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Mimpi itu berarti Yusuf akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Mendengar cerita Yusuf tentang mimpinya, mereka makin benci kepada Yusuf. Lalu Yusuf bermimpi lagi untuk kedua kalinya. Dalam mimpi ini, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Ini artinya semua keluarga Yusuf, kakak-kakaknya, ibunya, ayahnya, suatu hari nanti mereka akan sujud kepada Yusuf. Mendengar cerita ini, saudara-saudara Yusuf jadi makin iri. Nah, suatu hari Yakub menyuruh Yusuf pergi memeriksa saudara-saudaranya yang sedang menjaga domba mereka di ladang. Waktu saudara-saudaranya melihat Yusuf datang, mereka berkata, "Hei, lihat, si tukang mimpi datang. Ayo, kita bunuh dia." Namun Ruben, kakak Yusuf berkata, jangan bunuh dia.
kita lempar saja dia ke dalam sumur. Ruben mengatakan ini karena dia berencana menyelamatkan Yusuf nanti. Dan benar adik-adik, ketika Yusuf sampai kepada kakak-kakaknya, mereka segera merebut jubah warna-warninya dan melemparkannya ke dalam sumur. Lalu mereka melihat ada rombongan pedagang lewat. Maka mereka memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak dengan harga 20 keping perak. Para pedagang itu membawa Yusuf ke Mesir. Wah, sedih ya adik-adik, bukankah itu perbuatan yang sangat buruk yang dilakukan kakak kepada adiknya? Menurut kalian, apakah Allah melupakan Yusuf? Tentu tidak. Allah melindungi Yusuf dan hendak memakai Yusuf untuk menyelamatkan seluruh keluarganya, bahkan kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepadanya. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja sesuai karakternya. Is there anything God cannot do? God can do all things according to His character. Nah, setelah itu saudara-saudaranya mencelupkan jubah warna-warni Yusuf ke dalam darah binatang, lalu membawanya pulang dan menunjukkan kepada ayah mereka. Mereka berkata, "Bapak, kami menemukan jubah ini. Apakah ini milik Yusuf?" Tentu saja Yakub segera mengenali jubah itu. Wah, itu benar milik Yusuf. Yakub yakin binatang buas telah membunuh Yusuf. Dan dia menangis dengan suara keras karena dia pikir anak kesayangannya sudah meninggal. Nah adik-adik, mungkin kalian bertanya, tadi di awal kisah Yusuf bermimpi bahwa dia akan berkuasa atas saudara-saudaranya, bahkan atas ayah dan ibunya. Tapi mengapa di akhir kisah ini saudara-saudara Yusuf menjualnya ke Mesir sebagai budak dan ayahnya mengira dia sudah meninggal? Apakah itu berarti mimpi Yusuf tidak akan terjadi? Syukurlah adik-adik, kisah Yusuf tidak berakhir di sana. Kita akan belajar lebih lagi minggu depan bahwa Tuhan akan membuat mimpi Yusuf benar-benar terjadi. Tuhan punya rencana hendak memakai Yusuf untuk menyelamatkan umatnya. Hal luar biasa tentang rencana Allah adalah tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan rencana Allah. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan karakternya. Is there anything God cannot do? God can do all things according to His character. Nah, saudara-saudara Yusuf membencinya ketika mereka memutuskan untuk menyerang Yusuf dan menjualnya sebagai budak. Yusuf mungkin merasa terluka, sedih, bahkan marah. Tapi Tuhan melindungi Yusuf sehingga Yusuf percaya penuh kepada Tuhan. Karena itu Yusuf hidup bagi Tuhan dan bukan untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Di Mesir, mungkin Yusuf satu-satunya orang yang mengenal Tuhan yang benar. Yusuf mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang menyembah Allah palsu. Meskipun demikian, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf bisa tetap hidup bagi Tuhan. Nah, seperti halnya Yusuf, di dalam hidup kita, Tuhan selalu bisa mengubah situasi apapun yang kita hadapi, sehingga kita bisa mengalami kasih, anugerah, dan penyertaannya. Meskipun kita bisa saja menghadapi masalah dan hidup yang sulit, tapi kita bisa percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui kita untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Itulah Allah kita yang ajaib dan berkuasa. Kita akan melihat Christ Connection di kisah Yusuf ini. Saudara-saudara Yusuf tidak menyukai Yusuf. Mereka menjual Yusuf ke Mesir untuk dijadikan budak. Tetapi
Allah melindungi Yusuf dan memakainya sebagai bagian dari rencananya untuk menyelamatkan keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, manusia tidak menyukai anak Allah Yesus yang datang ke dunia. Dan mereka membunuhnya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah rencana Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu kakak dan juga adik-adik. Allah itu adil, artinya Dia akan menghukum dosa. Tapi Allah juga pengampun, artinya Dia mengasihi kita dan memperlakukan kita dengan baik walaupun kita ini berdosa kepadanya. Allah menunjukkan kasih paling besar ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita. Yesus tidak layak mati, tapi Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, ayat kunci kita hari ini ada dari Hosea 13 ayat 4b. Kamu tidak mempunyai Allah selain aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Hosea 13 verse 4. You know no God but me, and beside me there is no Savior. Hosea adalah nabi yang hidup lama sekali setelah Yusuf. Tapi pesannya menunjukkan kepada orang Israel kebenaran bahwa Allah adalah satu-satunya Allah mereka dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan mereka. Ayat kunci ini juga menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah dan hanya Dia saja yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, Kak Pauline menerima sebuah pertanyaan lewat WA. Kita akan lihat ya, ada pertanyaan dari salah satu temanmu yang berkata, di masa pandemi ini, papaku kehilangan pekerjaan dan keluarga kami perlu berhemat. Kami harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Mengapa ya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Nah adik-adik, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Kita ingat di kisah Alkitab hari ini tentang Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan di rumah papanya. Tapi kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir. Kakak yakin ada waktu-waktu ketika Yusuf bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi Tuhan? Tapi kita akan belajar di kisah selanjutnya bahwa Yusuf tahu Tuhan akan menyelesaikan masalahnya. Tuhan menyertai Yusuf di masa-masa sulit dan itu adalah hal yang terbaik dalam hidupnya. Allah bekerja dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan dan bagi kemuliaannya. Karena itu adik-adik, ketika kita mengalami masa sulit, kita bisa tetap mempercayai Allah. Meskipun kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena itu, yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang baik dan yang punya rencana indah dalam hidup kita. Nah, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan apapun Tuhan. Karena itu ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami tahu kami boleh tetap percaya kepadamu karena Engkau akan menyelesaikan bagi kami untuk kemuliaan-Mu dan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena ini adalah bulan yang baru, kita akan mulai menghafal ayat hafalan yang baru. Ayat hafalan ini dari ayat kunci kita tadi. Yuk kita hafal bersama ya. Hosea 13 ayat 4b. Kamu tidak mempunyai Allah selain aku.
aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Kita ulang sekali lagi ya. Hosea 13 ayat 4b. Kamu tidak mempunyai Allah selain aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Let's memorize it in English. Hosea 13 verse 4b. You know no God but me, and beside me there is no Savior. One more time. Hosea 13 verse 4b. You know no God but me, and beside me there is no Savior. Kak Pauline mau mengingatkan 4M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. Dan M yang keempat, yang terpenting nih, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Sampai jumpa adik-adik. Bye.